تفضل مشكورا. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah. Allah salli Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita muliakan, guru kita tercinta Al-Mukarram, Al-Fadil, Al-Habib Abdurrahman bin Fadil Al-Jupri. Kita doakan semoga beliau dan keluarga dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah. Amin Allah. Kemudian dibukakan berbagai macam pintu-pintu keberkahan, baik dari langit, dari bumi, dari berbagai arah untuk beliau dan keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang kita cintai, yang kita hormati segenap para tuan guru. Alhamdulillah malam ini di tempat ini saya lihat ada Al-Mukarram Ustadz Karman. Beliau jauh dari sana. Gimana sih? Kadu Pandan. Di Kadu Pandan. Iya. Dari Kambang. Dari Kambang. Juga Sohibul Bait Ustadz Sukron Ismail. Juga guru kita Ustadz Ujang Abdul Qadir, Ustadz Apen, Ustadz Ade Anwar, dan para ustadz yang lainnya. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Namun kendati pun demikian, insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya, takjib saya, takrib saya kepada para tuan guru. Mudah-mudahan ilmu mereka bermanfaat untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai segenap pengurus Dewan Pimpinan Cabang Persaudaraan Islam Kecamatan Cibarusa, juga para laskar FPI Cibarusa, para sesepuh, para tokoh agama, juga tokoh masyarakat, bapak-bapak, para pemuda yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Juga yang saya hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Fadil Alim Al-Allama Profesor Dr. Kiai Haji Indra Muhajir ya, alias Gusmu. Kita doakan semoga beliau dan keluarganya panjang umurnya dalam keberkahan. Putra putrinya Allah jadikan putra putri yang solih dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin seluruh yang hadir pada malam ini dalam taklim rutin mingguan setiap malam Khamis, saya yakin semuanya pasti sering mendengar, bahkan tidak menutup kemungkinan banyak yang sudah hafal sebuah hadis Nabi yang berbunyi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man sing sapa wong ahabbani kang mika cinta yasiman ing ingsun, kana mangka ono yasiman iku ma'i sarta ingsun fil jannah, iku tetep ing dalam sawarga. Man ngopi hudang cara biasa ngomong laut teh. Ngomong laut ya sakit gering wae.
Bukan. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang benar-benar cinta kepadaku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, maka adalah ia akan bersamaku nanti di dalam sorga. Kita semuanya sudah hafal hadis ini. Bahkan sering kita dengar hadis ini dari para penceramah, para mubalik, para kiai, para ulama, para habaib. Namun kita sepertinya belum bisa mengimplementasikan, menerjemahkan, merealisasikan, mengaplikasikan hadis tersebut. Masih jauh, terutama saya pribadi al-fakir. Tapi minimal paling tidak kita harus mempunyai keyakinan yang kuat, yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Kita yakin bahwa kebenaran hadis ini benar-benar akan nyata, akan terjadi. Yakini itu. Ini adalah merupakan jaminan dari baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terbetah mau melaunan. Ada emang cetakan hati itu gitu. Itu nah, gesek. Dasen goreng mah makhluk kasar. Kadang-kadang batu, kenteng, bata. Bahaya kalau makhluk halus. Sebab kalau saya makhluk halus nanti pada becir semuanya. Berarti kalau makhluk halus aing kuntilanak. Ayo kita ini kebenaran hadis ini, dan kita harus berusaha seoptimal mungkin, semaksimal mungkin untuk bisa mengimplementasikan, memanifestasikan, mengaplikasikan, merealisasikan, menerjemahkan isi kandungan hadis tersebut di dalam kehidupan sehari-hari dengan cara at-ta'atu 'ala Allah wa ta'atu 'ala rasulih, dengan cara mentaati segala perintah Allah dan menjauhi, dan dengan cara mentaati segala perintah Allah dan mentaati segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakini hadis ini. Ini jaminan dari baginda Rasul. Masa kita ragu terhadap sabda beliau? Kalau kita masih ada keraguan di dalam hati kita terhadap sabda beliau, malu kita ngaku beriman. Di mana tauhidmu? Di mana kalimat la ilaha illallah yang kamu ucapkan setiap selesai sholat? Di mana zikirmu? Di mana tahajudmu? Di mana puasamu? Kalau kita masih meragukan terhadap sabda baginda yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menang tuh yang ngomong kenceng ya. Mau dicarikan ke RT. Kayak RT. Apa kan? Oh Pak RT siap. Mohon izin. Pak RT di desa jamur tuh. Kan ayah jamur ayah jatuh. Kalau jamur janda umur. Kalau jatuh janda tua. Makanya Bang Jukir kalau kemana-mana harus dikawal. Takutnya dia nyasarnya. Ya mending kalau nyasarnya ke jamur. Janda muda di bawah umur dia untung dia. Saya khawatir nyasarnya ke jatuh. Janda tua. Begitu dikenyot, udah kalawarsa pingsan dia langsung. Ngeri. Sebab begini saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, salah satu di antara konsekuensi siapapun orang Islam, apapun warna kulitnya, apapun bangsanya, apapun bahasanya, apapun negaranya, apapun rasnya, salah satu di antara konsekuensinya, orang yang mengaku beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia wajib beriman terhadap sabda-sabda Rasulullah. Bohong besar, dusta besar kalau seseorang mengaku beriman kepada Rasulullah tapi dia meragukan kebenaran sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dusta besar. Karena kalau kita sudah mengatakan amantu bi Rasul wa bima qala Rasul, itu konsekuensinya. Amantu, aku beriman bir Rasul, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bima qala Rasul, dan aku beriman pula kepada apapun yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah bersabda, man ahabbani kana ma'ifil, barang siapa yang benar-benar cinta kepadaku, maka adalah ia akan bersamaku dalam surga. Ini jaminan dari beliau. Sekarang permasalahannya tinggal kita
mampu enggak membuktikan kecintaan kita kepada beliau. Jangan cinta di mulut doang, tapi di hati kosong. Lain di mulut, lain di hati. Serigala berbulu domba, manusia bermuka di depan iya, di belakang tidak. Itu orang munafik. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi nari jahannam. Sesungguhnya Allah benar-benar akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam kobaran api neraka jahanam. Banyak sekarang orang ngaku Islam tapi pendusta besar. Merekayasa suatu permasalahan, mendramatisir suatu permasalahan, banyak kebohongan di dalamnya, disetting sedemikian rupa untuk menyembunyikan kejahatannya, untuk menyembunyikan kezalimannya. Itu orang munafik. Siapa dia? Ferdi Sambo. Kalau saya sebenarnya malas bilang Ferdi Sambo. Saya lebih suka bilangnya si kebo. Angel. Jam ray ya. Biasa kalau udah jam 12 ke atas, kepala saya ngebul nih. Keluar asap nih. Minum dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin dulu enggak? Masya Allah. Yuk, kita berusaha. Kita berikhtiar. Semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, bagaimanapun caranya kita usahakan sekuat tenaga untuk tuh kencang nih headset kan. Bisa laun. Untuk membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah. Tapi saya kalau di talim rutin nggak begini. Ya, nggak begini, biasa. Ya, lulus. Kau kas boboga aki-aki. Ngelampre wae. Allahu Akbar, Allah Karim. Kita buktikan. Jadi jangan di mulut doa. Salah satu di antara untuk membuktikan kecintaan kita kepada baginda yang mulia tercinta, Nabi Agung, manusia yang paling dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita buktikan salah satu di antaranya dengan cara membela agama Islam yang dibawa oleh beliau. Melaksanakan perintah beliau. Salah satu di antara perintah beliau adalah amar ma'ruf nahi munkar, wajib ditegakkan. Coba kalau kita mau bertanya, siapa orang yang paling makrifat kepada Allah? Rasulullah, betul? Siapa orang yang tingkat kehakikatannya kepada Allah luar biasa? Rasulullah. Siapa orang yang sudah usul kepada Allah? Rasulullah. Siapa orang yang tidak pernah meninggalkan tahajud tiap malam sampai betisnya bengkak? Rasulullah. Siapa manusia yang paling terbaik, termulia akhlaknya? Rasulullah. Siapa orang yang paling terrajin baca Qurannya? Rasulullah. Siapa orang yang paling dermawan? Rasulullah. Siapa orang yang paling penyayang? Rasulullah. Siapa orang yang paling pengasih? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat, beliau mimpin perang Badar, betul? Beliau mimpin perang Uhud, betul? Beliau menjadi panglima besar dalam medan pertempuran melawan orang-orang kafir, betul? Itu yang notabene Rasulullah dijamin masuk surga. Yang notabene Rasulullah akan dijemput. Manusia yang paling pertama kali akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya nanti di padang mahsyar adalah Rasulullah. Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril dan Mikail untuk menjemput Rasulullah, membawa ke dalam surga. Manusia yang tidak pernah berbuat dosa, baik zahir maupun batin, Rasulullah, karena beliau dimaksum oleh Allah, dipelihara dari sekecil apapun perbuatan dosa. Bahkan umpama beliau di luar kesanggupannya, di luar penguasaannya, di luar kekuasaannya, di luar kemampuannya, umpama beliau terjerumus melakukan sekecil perbuatan dosa, tapi beliau sudah mendapatkan jaminan ampunan dosa. Liyaghfirullahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'ah. Manusia luar biasa. He is the big person in the world. Manusia besar di alam dunia. Tapi beliau tetap mimpin perang Badar, mimpin perang Uhud. Ini kita ustadz kampung. Itu pun dibilang ustadz hanya karena nggak pernah lepas sorban, hanya karena nggak pernah lepas sarung. Kemana-mana di sorban, di sarung, kemana-mana baca tasbih.
Begitu diajak untuk membela agama Islam, untuk demo, angel. Jawabannya ngapain gitu-gituan? Udah rajin ibadah. Coba kita tanya, lebih hebat mana dia dengan Rasulullah ibadahnya? Tapi Rasulullah pimpin perang, betul? Angkat senjata untuk membela agama Islam. Ketika pribadi Rasulullah yang dihina, ketika pribadi Rasulullah yang dicaci maki, bahkan diludahi, bahkan ketika pribadi beliau yang dilempari kontra uta, sedikit pun dia tidak marah. Beliau tidak marah. Beliau sangat penyabar, bahkan lebih dari sabar, beliau hilim, penyantun. Setiap kali beliau akan pergi ke musola, ke masjid untuk sholat berjamaah, ada orang kafir selalu meludahi muka beliau. Plok. Coba kalau kita digituin, gimana? Cekek dia nama. Mereka modal etan Tuhan. Rasulullah enggak diusap. Itu orang kafir mau ngeludahin Rasulullah, dikocok-kocok bola ludahna. Oh, alhamdulillah, Rasulullah nggak marah. Beliau mempunyai sifat hilim, beliau mempunyai sifat tawadu, beliau mempunyai sifat sakhok, dermawan, beliau mempunyai sifat husnul khuluq. Berkata Syekh Al-Junaid rahimahullahu taala, arbaun tarfaul abda a'la darajat wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. Seorang hamba Allah akan diangkat derajat oleh Allah ke derajat yang mulia apabila di dalam kepribadiannya ada 4 sifat terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Yang pertama sifat hilim. Hilim ini lebih dari sobar. Kalau sobar kita dihina, diem, nggak ngambek, nggak marah, nggak melawan, itu sobar. Tapi kalau hilim, dihina malah ngasih duit sama yang menghinanya, bisa nggak? Bisa nggak? Ayo, kita diludahi nih sama orang. Plok, kita kasih uang 100.000 tuh. Bisa nggak? Kalau kita berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kita, itu biasa, nggak ada nilai plus. Nah, yang luar biasa kita bisa berbuat baik kepada orang yang membenci kita, kepada orang yang mencaci maki kita, kepada orang yang menista kita. Itulah akhlak imam besar kita Al Habib Muhammad Rizik Syihab, mewarisi akhlak Rasulullah. Maka bodoh sekali orang yang membenci beliau. Bego, bin bloon, tolol, goblok. Lanjutin jangan nih. Bener ya. Dan ngantuk. Bawa kesel. Bawa ngambek. Bawa ambekan. Udah siap. Masya Allah Rasulullah. Ayo kita buktikan. Salah satu diantaranya itu dengan cara membela agama Islam yang dibawa oleh beliau. Karena kita pikir siapa lagi yang akan membela, yang akan menjaga, memelihara kemuliaan agama Islam di kampung kita, di desa kita, di kota kita, kalau bukan kita umat Islam. Sementara di luar sana orang-orang munafik ingin menghancurkan, mengobok-obok, melenyapkan, merusak ajaran Islam. Maka kita jangan pernah takut, kata guru kita tadi, untuk mengatakan saya nggak masalah, saya mau disebut NU ke FPI ke nggak masalah, itu hanya sekedar ormas Islam, betul? Yang jelas saya adalah Muslimun, Sunniun, Syafi'iyun, itu yang harus kita katakan. Anda NU, katakan Ana Muslimun, Sunniun, Syafi'iyun. Anda FPI, katakan Ana Muslimun, Sunniun, Syafi'iyun. Kita semuanya adalah Muslimun, Sunniun, Syafi'iyun, betul? Mau NU ke, mau NU kan ada dua, ada NU Nahdlatul Ulama, ada NU Nasi Uduk. Numpang udut. Banser juga ada dua, ada Banser Apisan Serbaguna, ada Banser Banser. Ayo katakan, jangan pernah malu. Jangan pernah takut untuk mengatakan ana muslimun sunniyun syafi'un. Anak aku muslimun orang Islam, sunniyun yang berakidah ahlu sunnah wal syafi'un yang bermadzhab Imam Syafi'i. Anak muslimun sunniyun syafi'un. Baik, selanjutnya saya ingin menyampaikan begini ya.
Kalau tadi Rasulullah bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang benar-benar mencintaiku, maka adalah ia akan bersamaku nanti di dalam surga. Ini adalah jaminan dari Rasulullah. Kita harus percaya, harus yakin. Rasulullah nggak mungkin bohong. Di usia 35 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Jazirah Arab, bukan hanya dari kalangan umat Islam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang sudah masuk Islam, tapi juga orang-orang kafir, bahkan dedengkot kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah, Walid, kalau sekarang Abu Janda, Abu Gosok. Mereka semuanya memberikan gelar kepada beliau Al-Amin, orang yang jujur, orang yang sangat dipercaya. Itu di usia 35 tahun. Sebenarnya Abu Jahal, dia tahu kalau Rasulullah akhlaknya agung, akhlaknya mulia, membawa kebenaran. Tapi oleh karena si Abu Jahal gengsi. Sekarang banyak orang-orang Islam yang gengsi menerima kebenaran yang dibawa oleh imam besar Habib Rizik Syihab. Gengsi dengan pangkatnya, gengsi jabatannya, sampai berani si Dudung menghina Habib Rizik. Wah, ini doakan saya kawalat Dudung. Amin. Dikit lagi kualat. Disumpah ke sing setruk sia. Enggak. Tanaman doang. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas jangan coba-coba. Ayo kita lihat keterangan dalam kitab Mu'jamul Kabir. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Lau anna rajulan shalla wa sopana baina rukni wal maqam summa laqiyallaha mubghidhan li ahli baiti illa dakhalan nar. Seandainya seseorang rajin sholatnya sampai jidatnya hitam, rajin puasanya sampai badannya kurus, tiap tahun berangkat ke tanah suci Mekah untuk ibadah haji, kemudian dia menemui Allah, menjumpai Allah, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan di hatinya menyimpan kebencian kepada Rasulullah SAW, kepada ahlul bait Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah, kepada anak cucu Rasulullah, kepada zuriat Rasulullah, kepada keturunan Rasulullah. Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab ini adalah cucu Rasulullah yang ke-38 silsilah nasabnya. 38. Silahkan cek di Robito Alawi Jakarta Kalibata. Nah, kalau kita siapapun, walaupun dia mengaku Islam, ke Mekahnya tiap tahun, tahajudnya tiap malam, baca Qurannya tiap hari, puasa Senin Kamis nggak pernah tinggal, tapi kalau di hatinya ada setitik saja, sebesar semut saja, menyimpan kebencian kepada Habib Rizik Syihab, illa dakhalan nar, melainkan dia akan masuk neraka. Sia-sia ibadah kita. Nauzubillah min. Kira-kira jelas nggak nih? Baik, terakhir saya bawa kitab Fathul Mu'in. Terusin tangannya. Yang tadi mau mukadimah aja. Tadi mau ngopi, ngobrol perkara iman, Islam, tapi tadi mukadimah ada yang kelewat nih. Barusan ada yang ngomong ke saya bisik-bisik. Oh iya benar. Kultu Jibril alaihissalam an ashabil ilmi. Qala hum seluruh umatika fid dunya tuba liman arafahum wal wailu liman angkarahum. Rasulullah beliau bersabda, aku pernah bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam an ashabil ilmi ay al ulama, tentang orang-orang yang mempunyai ilmu. Disebut ulama itu sigotul kalamnya jamput taksir, jamak taksir. Taklidnya jamak taksir adalah mata goyaro an binai mufrodihi, kalimat yang sudah berubah dari bentuk mufrodnya. Bentuk mufrodnya itu adalah dari isim fa'il alimun, tasnianya alimani. Kalau dijamakan dengan jamak taksir menjadi ulama'u, artinya orang-orang yang berilmu. Apalagi kalau ulama ini dari juriyah Rasulullah, seperti imam besar kita, beliau ya ulama, beliau ya keturunan Rasulullah, cucunya Rasulullah, bahkan beliau orang berilmu. Pendidikannya didapat bukan hanya di Indonesia, di Mesir, di Kairo, di Ummul Qura, sehingga mendapatkan gelar LC,
Tahu nggak LC? Lulusan Cipedung. bisa. Jeung saha sih? Iya tuh. Kayak orang ngantek kan digaplok. LC, MA, PhD, DPSN, M. Masya Allah. Nah, Rasulullah pernah bertanya kepada malaikat Jibril tentang para ulama. Qala, malaikat Jibril menjawab, hum suruju ummatika fid dunya. Kata malaikat Jibril, para ulama itu, guru-guru kita itu, para kiai itu, para ajengan itu, para asatid itu, orang-orang yang mengajarkan ilmu agama kepada kita, mereka adalah suruju ummatika fid dunya, lentera umatmu di dunia, pelita umatmu di dunia. Laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Seandainya di alam dunia ini para ulama sudah tidak ada dipanggil oleh Allah, maka tentu manusia akhlaknya akan bejat, lebih bejat daripada binatang. Sekarang ulama masih banyak aja, banyak yang prostitusi, betul? Banyak orang yang menjadi kepala judi online, betul? Siapa dia? Si Kepong. Banyak orang yang menjadi bandar narkoba, betul? Segitu teh masih ada FPI, betul? Apalagi kalau FPI tidak ada, maka yang membubarkan FPI itu orang bodoh. Itu ada kepentingan politik. Mereka ketakutan. Maka kita jangan takut. Mereka capek, kita capek berjuang untuk amar ma'ruf nahi munkar. Mereka lebih capek. Percaya nggak? Mereka capek, kita capek. Cuma beda, mereka capek ke neraka, kita ke surga. Enakkah kita? Maka kita jangan pernah bilang capek berjuang, jangan pernah. Karena kita mah capek bernilai, mau gesor. Hati tak kira-kira ya? Kemudian kata malaikat Jibril, tuba liman arafahum. Beruntunglah, berbahagialah liman bagi orang arafahum yang mengenal para ulama. Beruntunglah, berbahagialah bagi orang-orang Islam yang mau duduk berkumpul dengan para ulama di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis taklim, di pengajian-pengajian rutin FPI, di majlis-majlis maulid, di majlis-majlis zikir. Beruntunglah umat Islam yang mengenal ulama dan selalu bergabung dan selalu berjuang dan selalu berkumpul dengan para ulama, dengan para habaib. Mereka adalah kelompok manusia yang beruntung. Masa kita nggak mau jadi orang beruntung? Insya. Nih, saya ingat sebuah hadis. Julusu sa'atin indal ulama ahabu ilayya min alfir'atin tatawwa. Duduk 1 jam dengan ulama, dengan guru kita, dengan Habib kita. Ini beliau guru kita, Habib. Saya bangga bisa dekat beliau. Mudah-mudahan saya dapat sapaan dari datuk beliau. Duduk 1 jam dengan ulama, dengan habaib, dengan guru kita, dengan kiai kita, dengan kita, ustadz kita. Kata Rasulullah, ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai min alfi rakaatin tatawwa, daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Jawab jujur saudaraku, adakah di antara saudara-saudara yang mampu malam ini dalam tempo 1 malam, mulai katakanlah jam 12 nanti sampai kira-kira jam tengah 5 menjelang subuh, bisa menyelesaikan sholat sunat 1000 rakaat? Ada yang mampu nggak? Ada yang sanggup nggak? Seandainya ada yang menjawab saya sanggup, saya mampu, itu pembohong besar, pendusta besar. Nah, kalau umpama ada yang menjawab begitu, itu pasti anak buahnya Ferdi Sambo. Ferdi Sambo lagi masih lagi. Si pembohong. Banyak menyembunyikan kejahatannya, kejolimannya. Nggak sanggup. Boro-boro 1000 rakaat diselesaikan dalam tempo 1 malam. Dari mulai jam 8 malam setelah Isya sampai jam tengah 5 menjelang subuh. Qobliyah ba'da lobar tara. Padahal kita bisa menyempurnakan sholat fardu 5 waktu. Boro-boro 1000 rakaat tarawih gen jangan imam nu gancang. Aki-aki mah imam telaku. Boro-boro 1000 rakaat di perumahan mah tarawihnya dikurangan jadi 8 rakaat. 8 rakaat bukan tarawih.
Tidak ada seorang pun para sahabat di zaman Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali yang tarawihnya 8 rakaat, nggak ada. Nggak ada. Ini udah ijma sahabat. Ijma sahabat itu hujjah di dalam Islam. Wajib umat Islam melaksanakan hujjah para sahabat. Ijma para sahabat. Kan ada dua, ada ijma sahabat, ada ijma ulama. Ijma ulama ada dua, ijma ulama salaf, ijma ulama khalaf. Yang namanya ijma, kesepakatan para ulama, itu wajib diikuti hukumnya. Sebagaimana diterangkan dalam kitab usul fikih seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1000 rakaat. Ini kalau boleh saya ngasih pencerahan begini. Sebenarnya ya pelebah laun-launnya, pelebah kenceng-kencengnya, ulah kenceng terus karunya pamajikan. Kan jadinya sih ngeri. Kayaknya paham. What you understand to my speaking right now? Yes. Ya. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tahu, beliau paham betul, beliau ngerti betul kalau umatnya itu tidak akan mampu dalam tempo 1 malam menyelesaikan salat sunat 1000 rakaat. Beliau tahu sebenarnya, makanya beliau katakan demikian, duduk 1 jam dengan ulama itu lebih aku sukai daripada salat sunat 1000 rakaat. Karena beliau udah tahu umatnya nggak akan mampu sholat sunat 1000 rakaat, karena itu bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan orang-orang khos, pekerjaan orang-orang muhakkikun, orang-orang yang makrifat, para aulia Allah. Rasulullah tahu itu. Maksudnya seakan-akan Rasulullah bersabda begini, ya Bo, kalau boleh pakai Bo ya, tapi bukan Sambo, bukan. Ya Bo, sudahlah kalian melaksanakan sholat sunnah dalam tempo 1 malam 1000 rakaat nggak mampu. Ya Bo, masa nggak mampu juga sih? Setiap malam Kamis duduk 1 jam di pengajian gitu. Tak bisa. Ngerti itu sih ya tak? Kena itu sih ya tak? Aing malah untuk hadir, aing ngajar di luar. Ulah nurutan aing beda ilmu sih ya. Beda makom. Jadwal aing penuh nggak penting. Dua tempat, 3 tempat, Aisyah jadwal naon. Angel. Ulah satu turut-turut, nah lain turutan geunan mah. Sudahlah, tidak ada kemampuan menyelesaikan sholat sunat 1000 rakaat dalam tempo 1 malam. Masa iya nggak mampu juga duduk 1 jam saja dengan guru kita, dengan habib kita, dengan kiai kita di majlis ilmu, di majlis taklim, pengajian. Mikir dong. Lu ke surganya mau pakai apa? Subuh lu kesiangan, zuhur lu kemoloran, asar lu di perjalanan macet, maghrib lu sampai 2 kecapean, isya ketiduran. Lu mau pakai apa ke surganya lu? Mati aja udah. Sugan jeung sugan orang sok kumpul ngariung di majlis menang pangampura dosa, insya Allah. Itu maksud aing teh. Amin. Punten, lamun keluar bahasa uang aing eta ulah dianggap Ustadz Al-Qarluni. Ya, eta anu lewat tadi. Da aslina mah sim kuring mah teh kitu iya. Lemes aslina mah. Bade ka manten, bade ka Serang, pali mana Serang? Tuh pali itu. Oh, abdi mah sanes bade ka Serang, bade ka Entot Ion. Saking lemes-lemes nah nyebut stasiun Entot Ion. Ngeri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semakin seru. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya, bisa dipahami ya? Ya. Baik. Rek ngaji mau ya. Kita mau ngobrol tadi mah. Jangan ngaji ya, ngaji harus pakai kitab batu. Orang bacalah sabaris 2 barisnya. Orang tabarukan tapaulan ka ulama salafus sholih al-mutaqaddimin. Ini yang saya bawa kitab Fathul Muin. Kitab Fathul Muin ini buah karya Al-Faqih Al-Alim Al-Alamah Asy-Syaikh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Beliau adalah murid daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i yang bermadzhab Imam Syafi'i dan berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di pesantren-pesantren khususnya di Indonesia kitab ini dikaji.
dikaji, tapi bukan oleh pemula, tapi orang-orang yang sudah pesantrennya lama. Kalau pemula mah paling jurumiyah atau sapinatun najah. Jadi kalau ibarat jenjang pendidikan ini udah kuliahan ya, udah kuliahan ya, bukan TK ini, bukan SD, apalagi PAUD. Kalau PAUD makan malipata mata patata sin tasosi pata mata sipit ya, kita PAUD ya. Dot patado setelah kota soldosol. Baik, saya baca di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 3 baris yang ke-12 dari atas. Di sini terdapat babus sholat utawi ikilah ikubab martelaken sholat. Hiya syar'an aqwalun wa af'alun maksusatun mubtatahatun bit takbiri muhtatamatun bit taslimi wa sumiyat bijalika istimaliha ala sholati lugotan wahiyya ad-du'a wal mafrudatul ainiyatu khamsun fi kulli yaumin wa lailatin maklumatin minad dini bidarurati. Kemudian payak puru jahiduha walam tajtami hadil khamsu ligoi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa furidot lailatul isra'i ba'dan nubuwati. Ya kudu lama kayak kacamata ulah. Ba'dan nubuwati bi asri sinina wa salasati asurin lailata sab'in wa isrina min rojaba walam yajid subhu yaumatil kal lailati li adamil ilmi bi kaifiyatiha. Baik, kita artikan beberapa baris saja. Jadi bab pertama di dalam kitab Fathul Mu'in itu menerangkan tentang sholat. Apa itu sholat? Ada yang jawab sholat itu ibadah. Salah enggak? Ketika ada yang ditanya apa itu sholat, jawabannya ibadah. Salah enggak? Salah mah enggak, cuma enggak efektif, enggak tepat. Karena ibadah itu bukan sholat saja. Pengantin baru malam Jumat khonei mohon itu ibadah lain. Nah, ngeri. Ibadah itu menang ganjaran sarua jeung maihan 70 Yahudi itu. Dibang di kamar ukul saja beta. Gesang pada gesang lebut keluar pakai prok. Jadi ketika ditanya apa itu sholat, jawabannya ibadah. Salah sih enggak, cuma enggak tepat. Nih yang jawaban yang tepat menurut para ulama. Ia bermula sholat menurut saro, bilang jangan sara. Masa huruf pro dibaca ra? Emang boleh kita baca khairayarah? Sara? Hah? Pamai yakmal miskola jaratin khairayarah. Salah benar? Kenapa? Karena huruf ro dibaca ra. Syaro tulisannya sin besar, ro dan ain. Syaro artinya agama. Batol bukan batal. Batol bukan batal pakai to. Nah, syaro. Pengertian sholat menurut hukum agama atau hukum syaro adalah aqwalun, ucapan-ucapan, wa af'alun dan perbuatan-perbuatan maksusatun yang telah ditentukan oleh hukum agama, tatahatun yang dibuka atau dimulai bitakbiri dengan takbiratul ihram, muhtatamatun dan ditutup atau diakhiri bitaslim dengan ucapan salam. Itulah sholat. Dibuka dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Di antara takbiratul ihram dan salam itu di situ ada ucapan-ucapan seperti baca doa iftitah, baca ta'ud sebelum basmalah, baca al-fatihah 7 ayat, baca surat sesudah al-fatihah, bacaan tasbih di dalam ruku, bacaan tasbih di dalam i'tidal, namanya zikir intikal, bacaan tasbih di dalam sujud, bacaan doa ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, dan seterusnya. Itu ucapan
Dan perbuatan-perbuatan, ruku perbuatan rukun sholat, itidal perbuatan rukun sholat, sujud pertama perbuatan rukun sholat, duduk di antara dua sujud itu perbuatan rukun sholat, duduk yang kedua juga perbuatan rukun sholat, berdiri di dalam sholat itu juga rukun sholat. Nah itulah pengertian sholat menurut para ulama ahli fikih. Nah langsung saja, nanti insya Allah setiap saya ngisi saya mau pakai referensi Fathul Muin, boleh nggak? Boleh. Boleh nggak nih? Boleh nggak? Serius ya? Ya, jadi masing-masing udah ada bagian ya. Udah saya patuhin aja deh. Takbir. Allahu Akbar. Baik, kita langsung saja di sini. Ini ngeri juga nih. Keterangannya ngeri nih. Dikatakan bagus ya. Serem juga loh. Ini ngeri ini. Gak apa-apa saat biar kita paham. Ya ini ngeri ini. Nih, lihat nih. Nih keterangannya. Nih, ngeri banget ini. Apa jadi ini ngeri banget ini. No aing tengarti. Udah, wasumiat dan dinamakan salat bijalika dengan nama salat listimaliha karena meliputnya pekerjaan salat ala salati atas salat lugotan. Menurut lugo, salat wahia bermula salat menurut lugo ad-du'a yaitu doa. Jadi pengertian sholat ada dua. Ada sholat menurut lugo atau bahasa yaitu doa. Jadi setiap sholat, baik sholat fardu 5 waktu maupun sholat qada maupun sholat yang dinajarkan yang disebut sholat manjuroh maupun sholat nawafil, sholat sunnah, itu semuanya bisa disebut doa menurut pengertian lugo atau bahasa. Berarti setiap orang yang sholat pasti sedang berdoa. Tapi tidak setiap orang berdoa bisa disebut sholat. Beda enggak? Nah, kenapa sholat bisa disebut doa menurut bahasa? Karena di dalam sholat banyak doa. Kita baca Fatihah ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Walaupun yang dibaca ayat Quran, tapi isinya doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Mereka itulah sebaik-baik teman kita nanti di dalam surga. Itulah jalan yang harus kita tempuh, jalan para nabi, jalan para rasul, jalan para siddiqin, jalan para pejuang Islam dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita nggak salah ikut IBHR, nggak salah. Udah benar banget itu. Saya berani tanggung jawab dunia akhirat, saya penanggung jawabnya, saya berani. Ini yang ngomong bukan saya ini. Ini guru saya yang ngomong ini. Siapa? Si Udin. Tapi kadang-kadang banyak yang salah manggil saya Saifuddin Al-Qaroni, ada yang Al-Qaroni, ada yang Al-Quruni, ada yang Al-Qorni, ada yang Al-Makroni. Itu salah semua. Masa saya bilang Al-Makroni, emang makanan saya. Ini jilatin telinga saya nih. Ada yang bilang Al-Quruni, menang sakuru murun. Ada yang Al-Qaroni. Corona mah, tambah parah corona mah. Ngeri. Nih yang betul nih, awas jangan sampai salah lagi kalau nyebut nama saya. Ini jelas nih. Kor. Ulah kokolor. Al-Qorluni. Luni. Itu artinya gardu kulon. Ada yang nanya sama saya, emang ente Habib? Saya bukan Habib, saya mah Ahwal. Itu Al-Qaruni, itu kan marga Habib. Siapa bilang Al-Qaruni marga Habib? Lu blon lu. Itu nama kampung saya dilahirkan di situ, modal di situ, di situ, kaca pirit di situ, dibesarkan di situ. Namanya Gardu Kulon. Gardu Kulon saya singkat jadi Garlon. Gardu Kulon disingkat Garlon. Bener nggak singkatannya? Ya seperti Cibarusah, Gardu, Cibgar, gitu kan ya. Cibek, Cibarusah Bekasi, gitu kan ya. Iya kan? Disingkat Garlon. Kemudian dari kalimat Garlon saya alihkan ke bahasa Arab. Sa'antakilu ila lugatil Arabiyah gitu. Fahim tu anda? Fahim tu amla ala kalmi hajani pan ana sa'atakal lugatil Arabiyah. Fahim tu anda?
Haridang. Ente Bahlul. Saya alihkan dari garlon ke dalam bahasa Arab, bukan Arab. Ada huruf. Masa kita bilang combro di combra, misro jadi misra, nggak ada combro. Itu nama makanan tetap kudu bener combro. Apalagi ayat Quran yang dibaca, bairo bukan baira. Alam nasroh laka sodok bukan alam nasrah laka sodrak. Aduh cacia. Ayo biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Banyak yang biasa salah tapi banyak yang salah tapi dibiasa. Kita rubah mindsetnya, pola pikirnya, membiasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Belajar dari hal yang kecil, dari sekarang kapan lagi? Yang jam berapa? Jam 12 ya. Tapi jangan tarape kan? Jangan ngap-ngapan kan? Jangan sakarat kan? Pokoknya mah anu setia sampai ditutup. Mudah-mudahan dihampura dosa-dosana. Amin. Mau terus khotimah, dapat syafaat dari Rasulullah, selamat tidak siksa kubur, alam kuburnya jangan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, lebih ke mata itu. Boleh orang ya. Nggak bahas Al-Qur'an lah iya mah. Al-Qur'an udah kita bawa. Jadi gardu kulon di Arabkan jadi jadi korlun. Kemudian di awal kalimat dikasih al-ma'rifat jadi al-korlun. Cuma oleh karena menunjukkan nama kelahiran maka ia menunjukkan kebangsaan daerah. Jadi al-korluni artinya Saifuddin orang gardu kulon. Itu. Lamun misalnya orang bojong kenyok al bunjung kenyok. Lamun Bogor al Bukuri, lamun Gentur al Konturi, Garut al Koruti, gitu kan? Banten al Bantani, gitu kan ya? Madura al Maduri. Terserah saya teman-teman. Baik, sedikit lagi. Mohon maaf, mohon sabar. Pokoknya ini diberi waktu aku. Pokoknya melawan diberi waktu, kudu nggak malum ya guys. Aing biasa ngaji 1-2 jam. Guys biasa ini mah. Dilatih. Masa ngaji 2 jam terkuat, kalau bukan dia perang bareng baik. Payah banget ini. Ngaku FPI ngaji 2 jam terkuat. Ngaji 2 jam ini kayak modal. Nungguan sakarat, ampun aing mah. Era aing ngaku FPI nak aing. Di semanten doang Wal mafrudatul ainiyatu bermula sholat fardu yang hukumnya fardu ain. Kan fardu ada 2, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain adalah kewajiban setiap pribadi muslim yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Contohnya sholat fardu 5 waktu nggak bisa diwakilkan, kata Bang Digul. Kata Bang Digul kepada Ustadz Mail, Ustadz Mail pangnalangan ke sholat ibunya ya diberi 20.000. Cokot duit mah kan sholat tong talangan, berarti anu nita itu belegu. Katipu Ustadz Mail nggak bisa diwakilkan kecuali sholat jenazah, itu fardu kifayah. Walaupun banyak masyarakat yang tidak ikut menyolatkan jenazah, namun oleh karena jenazah sudah disolatkan oleh beberapa orang, maka kewajiban gugur. Dan yang tidak ikut menyolatkan tidak berdosa. Mentak yang tidak ikut menyolatkan jenazah harus berterima kasih kepada yang menyolatkan jenazah. Carana mere amplop kalau menyolatkan gitu. Jadi bukan arba takbirotin, arba rubiatin 4.000. Tak eta. Angel. Khamsu fi kulli yaumin wa lailatin. Salat fardu ain itu setiap hari setiap malam wajib dilaksanakan 5 kali maklumatin yang telah dimaklumi dini dari ajaran agama Islam dororoti dengan pasti. Nah ini yang terakhir nih, payak buruk maka kubur. Nah kubur berarti berarti keluar dari agama berarti ngeri. Sebut patul muin mah sapinatun aja meta mah masih berupa resume dasar banget.
Entar lamun ustad kakarek ngaji sapinatun aja terus nyalahkeun ka ustad anu ngaji patumuin, eta salah. Salah. Payak puru maka kupur. Sopo jahiduha, orang yang menentang terhadap sholat fardu 5 waktu. Jadi kalau kita nih meninggalkan kewajiban sholat fardu 5 waktu, misalnya subuh atau zuhur atau asar, bukan asar. Kalau asar mah tuh bahasa lagi. Kalau asar mah alif fathah asar, rokmat asar, asar artinya bekas. Emang ada sholat bekas. Asar pakai ain, pakai sod asar. Cuma kalau ditulis dengan huruf Latin A S H A R. S dengan H itu huruf sod, S H A itu so. Jadi asar, usolli fardhol asri, aku niat sholat fardu asar, jangan fardu asar, nggak jadi sholatnya itu. Aduh, selama ini saya niatnya sholat fardu asar, terjadi wajib qadha itu. Aisyah, ngeri tak? Kita kudu ngaji. Nah, payak puru maka kupur. Opo jahiduha, orang yang menentang. Kalau kita orang Islam meninggalkan salah satu di antara sholat fardu 5 waktu dengan disengaja tanpa adanya ujur syar'i, tanpa adanya alasan yang bisa ditelolir oleh hukum agama. Karena ujur dalam sholat cuma 2, an-naumu tidur, wanisyatun dan lupa. Tidurnya tidur asli, lupanya lupa asli, bukan rekayasa. Minum bala. Bismillah. Si ikhlas nyadekeun nya. Sebab aing ceramahna ikhlas teu dibari teu. Ikhlas. Kudu saling menghargai lah. Aing pojok teu dibayar, kudu dicarekan deui aing. Kudu aing mau ngaji ka dia aing. Dicarekan gimana ya dibayar 10 juta mah heuh. Rada mendingan mah teh bida. Kudu dicarekan, dititah balik, teu diamplop kajian banget deh. Bohong, si kuringan tapi amplop ya, sekarang amplop, aja. Nah, jadi kalau kita meninggalkan sholat fardu 5 waktu, 1 waktu saja, disengaja tanpa adanya ujur syar'i, dan hati kita menentang, hati kita ingkar terhadap kewajiban sholat yang telah diwajibkan oleh Allah. Bahkan kita meremehkan perintah sholat. Orang meremehkan perintah sholat, sadar tidak sadar, diakui tidak diakui, dia telah meremehkan Allah. Kenapa? Karena yang memerintahkan sholat adalah Allah. Berani banget Allah diremehkan. Emang sia saha? Emang sia diberi sehat kusaha? Diberi mata bisa nempok kusaha? Diberi jeli bisa ngadengi sia kusaha? Diberi suku bisa lembang sia kusaha? Diberi lisan bisa ngomong sia kusaha? Diberi si Abdul Goblak sia bisa menikmati. Madu kecil. Usaha, ku Allah, ku naon tibang menghadap ke Allah 5 menit teu mampu. Ayo nonton bola 2 jam harga TV mampu sia. Mikir sia. Punten ya ngomong sing kuring ya sia-siaan. Baik. Terus kentong ya. Ikhlas tuh. Walam tajtami, dan tidak berkumpul hadhil khamsu. Sholat yang 5 waktu lighairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada selain ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Jadi sholat 5 waktu ini hanya ada dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan pernah ada sholat 5 waktu dalam ajaran agama-agama yang lainnya. Tidak ada. Buddha sholat 5 waktu tuh. Kristen, Hindu, Konghucu, Kongkolingkong, angel. Nah, hanya ada dalam Islam. Makanya kata Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, paman taroka muta'ammidan, paman taroka muta'ammidan faqad kafara jiharon. Janji yang paling mengikat, perbedaan yang paling mendasar antara Islam dengan kafir, antara Islam dengan munafik adalah sholat. Ciri Islam adalah sholat. Islam, ina isa, esna su, elna loh, ana asor, pula asar tak, berarti berhasil jangan emutang itu asor tak. Kemarin mah asar wae tak sia can ngaji berarti tak. Kakak penting iya benang nak aing sia. Tapi aing dilahan bener kan teh. Syarat teh eta aing. Benang penting iya benang aing sia. Emna mak, berarti orang Islam teh kudu sholat 5 waktu. Jadi perbedaan yang paling mendasar antara Islam dengan kafir, antara Islam dengan munafik adalah sholat. Paman taroka
muta'amidan pakot kaparo jiharon pakai kod harfiah kaparo fil madi. Ketika kod masuk fil madi mana ditahqiq menyatakan kesungguh-sungguhan. Jadi barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum agama, dia malas mengerjakan sholat, maka pakot kaparo jiharon, maka sungguh dia telah kafir yang nyata. Na'udzubillah min. Jadi sedikit lagi, kita tadi sedikit wae. Tapi kudu ikhlas ya, kudu ikhlas ya. Iya terakhir lah. Tadi yang ngomong terakhir ya. Wafuridot dan telah dipardukan sholat 5 waktu Lailatul Isra'i pada malam Isra Mi'raj ba'dan nubuwati setelah risalah kenabian bi asri sinina yaitu 20 tahun wasalah satu asurin dan 3 bulan. Jadi perintah sholat dari Allah yaitu terjadi dalam peristiwa Isra Mi'raj pada malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum Hijriah bertepatan dengan tahun 622 Masehi, yakni 20 tahun 3 bulan setelah Rasulullah dilantik menjadi nabi. Kan Rasulullah diangkat menjadi rasul itu di Gua Hiro pada malam tanggal 17 Ramadan tahun 41 Pil bertepatan dengan tanggal 16 Februari tahun 610 Masehi. Nah, 2 bulan ya biasri sini ya, biasri sini nah 10 asal 10 sini setahun. Nah 10 tahun 3 bulan kemudian gitu maksudnya setelah Rasulullah diangkat jadi nabi oleh Allah, 10 tahun 3 bulan kemudian barulah beliau dipanggil Allah untuk menerima perintah sholat. Itu maksudnya. Yang terakhir, tadi ngomong siapa terakhir? Terakhir sekali berarti. Oh iya pakai sekali, terakhir sekali. Lailatul Sab'in wa Isrina, yaitu pada malam 27 min Rajaba dari bulan Rajab. Nah, ini terakhir sekali, demikianlah. Era keburu ya, era keburu. Sindiran terakhir sekali.